Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya berselawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khatib naik ke atas mimbar ini tidak akan lupa mengingatkan kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa bahagia dan hidup yang baik yang diharapkan setiap orang bukanlah hidup yang dilengkapi dengan harta, anak, kedudukan, perhiasan, banyak pegawai dan pembantu, anggunnya peralatan rumah tangga, pakaian, makan, minum yang lezat dan beraneka ragam, kendaraan yang anggun, tempat tinggal yang mewah, dan banyaknya simpanan uang. Dan bukan apa saja yang dinilai seseorang sebagai sarana untuk menambah kebahagiaan hidup, seperti yang dikira oleh kebanyakan orang. Mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud bahagia hidup yang baik bukanlah banyaknya materi dan pengkonsumsian sarana hidup secara mewah, lezat, anggun, dan berlebihan. Karena corak hidup yang semacam itu, orang-orang kafir juga menyertai orang-orang beriman. Demikian juga binatang-binatang juga ikut menikmati hidup secara materi, bahkan binatang jauh lebih menikmati daripada manusia, karena mereka tidak terikat oleh hukum apapun selain kekuatan. Siapa yang kuat di antara mereka, dialah yang menang. Lalu bagaimana corak kehidupan yang bahagia dan baik yang diidolakan oleh setiap orang yang berfikir, khususnya orang-orang yang beriman? Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun corak hidup kebahagiaan dan baik adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik ketika di dunia, dan pasti kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik lagi bagi kebajikan yang mereka lakukan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Maksudnya siapapun yang mengerjakan amal-amal soleh, istiqomah mengikuti jalan petunjuk, menempuh jalan kebaikan dan takwa, dan berusaha sekuatnya untuk menciptakan kebahagiaan dunia dengan memperbanyak amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan melindungi dirinya dari segala kesulitan di hari kiamat. Dan ia dapat mencapai kedudukan yang tinggi di akhirat, baik lelaki maupun perempuan, asalkan ia beriman.
maka kami akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dengan rasa puas terhadap rezeki yang halal dan petunjuk yang lurus untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidak ada hidup yang baik kecuali setelah orang berada di surga, karena di sana hanya ada kehidupan dan tidak ada kematian. Ada kekayaan, tidak ada kemiskinan. Ada kesehatan, tidak ada sakit. Dan bahagia, tidak ada sengsara. Jemaah rahimakumullah, kebahagiaan dan kebaikan hidup yang dirasakan seorang mukmin dalam hidupnya adalah ketika ia merasa sehat di dalam hatinya dan jasmaninya, akan berlanjut sampai setelah ia mati. Itulah yang dimaksud kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat harus dengan memperbanyak amal-amal soleh. Seorang tidak akan sampai ke sana kecuali harus kuat iman dan istiqomahnya terhadap agama dan budi pekerti yang mulia. Seperti yang menjaga salat fardu dan sunahnya, memenuhi zakat yang fardu dan sedekahnya, menyambung silaturahmi kepada kaum kerabat dan menyantuni orang-orang miskin dan mereka yang sengsara, seperti anak-anak yatim maupun yang tidak mampu. Siapapun yang menekuni amal-amal saleh seperti itu dan mencari sumber-sumber yang halal, pasti Allah akan memberinya kebahagiaan dan kebaikan hidup ketika di dunia, yaitu ia akan merasa puas dengan kesehatan dan kesenangannya lahir batin. Karena amal-amal soleh dapat menimbulkan kepuasan dan ketenangan di dalam hati, memperluas rezeki dan menghilangkan segala kerisauan dunia yang banyak kotoran, polusi, kejahatan, dan malapetaka. Maka seseorang tidak dapat meraih kebahagiaan dan kebaikan itu kecuali dengan mendidik jasmani dan rohaninya dengan agama dan mentaati perintah-perintah Rabbul Alamin. Adapun jika seorang hanya mengandalkan harta dan anak yang banyak, maka andalannya keliru. Karena keduanya tidak dapat memberi jaminan kebahagiaan dan kebaikan hidup, bahkan keduanya dapat menjadi siksa bagi pemiliknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dan janganlah harta mereka dan anak-anak mereka menyebabkan engkau menjadi terpukau. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada mereka karena Allah ingin menyiksa mereka dengannya ketika di dunia, dan Dia ingin mencabut nyawa mereka dalam keadaan kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Engkau akan mendapati seorang yang memiliki harta dan ia tidak memperbanyak amal-amal soleh, selalu berada dalam keadaan risau, takut miskin, pelit, dan tidak sabar, sehingga tidak terlihat hidup bahagia sedikit pun pada dirinya. Perlu diketahui bahwa hatinya yang kosong akan menyebabkan kerisauan dan kekalutan, dan kerisauan di dalam hati akan menyebabkan seseorang yang kuat menjadi lemah, yang gemuk menjadi kurus, dan yang senang menjadi susah. Maka jangan ditanya keadaan orang-orang yang banyak berhartanya, mereka adalah orang-orang miskin di hari kiamat kelak, kecuali jika ia banyak mengumpulkan amal-amal soleh. Jemaat rahimakumullah, takutlah kepada Allah dan perbanyaklah amal-amal soleh selama masih ada waktunya, agar kita dapat hidup di dunia, di akhirat dalam keadaan bahagia dan senang. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang telah kita bacakan tadi, barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik ketika di dunia, dan pasti kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik lagi kebajikan yang mereka lakukan. Quran surat An-Nahl 97. Manusia itu terbagi beberapa golongan hidupnya. Yang pertama, manusia yang istimewa, kaya di dunia, bahagia di akhirat. Siapa mereka?